Bapak dan Ibu, apakah Anda pernah merasa lemas sepanjang hari, sering buang air kecil, atau sering haus padahal sudah banyak minum? Hati-hati, itu bisa jadi sinyal awal tubuh Anda sedang berjuang melawan gula darah tinggi. Banyak orang mengira diabetes itu takdir atau keturunan. Padahal, ada 7 kebiasaan sepele dalam hidup kita yang tanpa sadar kita lakukan setiap hari dan justru menjadi pemicu utama diabetes. Ini bukan hanya tentang gula, tapi juga tentang gaya hidup. Di video ini, kita akan bongkar tuntas 7 kebiasaan penyebab diabetes ini, agar kita bisa menghindarinya sebelum semuanya terlambat. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu, apakah Bapak atau Ibu sering merasa mengantuk setelah makan? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Sebelum kita menjabarkan daftar kebiasaannya, mari kita resapi sejenak sebuah cerita yang sangat dekat dengan kita semua. Sebuah kisah tentang rutinitas harian yang kita anggap normal, namun tanpa disadari, perlahan-lahan mengikis kesehatan kita. Mari kita berkenalan dengan Pak Joni, seorang bapak berusia 58 tahun. Sehari-hari beliau adalah seorang pekerja kantoran yang sibuk. Pagi hari beliau selalu buru-buru berangkat kerja, sehingga sarapannya seringkali hanya selembar 2 lembar roti tawar putih dengan olesan selai manis, ditemani secangkir kopi susu sachet 3-in-1. Beliau berpikir, yang penting kenyang dan ada tenaga untuk kerja. Di kantor, Pak Joni lebih banyak duduk di depan komputer. Jika merasa lelah atau bosan, tangannya akan meraih sebungkus biskuit manis atau keripik kentang. Saat istirahat makan siang, porsi nasi putihnya selalu menggunung, agar kuat sampai sore, ditemani lauk ayam goreng atau ikan asin. Pulang kerja, beliau akan langsung duduk di depan televisi, ditemani segelas besar teh manis hangat, dan camilan seperti pisang goreng atau singkong rebus. Olahraga. Nanti saja kalau sudah pensiun, pikirnya. Tidur? Seringkali beliau begadang karena terlalu asik menonton acara televisi hingga larut malam. Pak Joni merasa ia hidup normal, sama seperti kebanyakan orang. Beliau tidak merasa sakit, tidak merasa ada yang aneh. Sampai suatu hari, ia mulai merasa ada perubahan. Badannya terasa lebih sering lemas, pandangannya kadang kabur, dan ia jadi sering ke kamar mandi untuk buang air kecil, terutama di malam hari. Awalnya ia mengira itu hanya efek usia. Namun saat memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, betapa terkejutnya beliau saat petugas mengatakan, gula darah Bapak sudah di atas 200 mg/dl. Ini sudah masuk diabetes. Kisah Pak Joni adalah gambaran dari betapa liciknya diabetes. Ia adalah pembunuh senyap yang bekerja secara diam-diam, merusak tubuh kita sedikit demi sedikit melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita anggap tidak berbahaya. Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana untuk memahami bagaimana kebiasaan-kebiasaan ini merusak tubuh kita. Bayangkan tubuh kita adalah sebuah pabrik penghasil energi, makanan, terutama karbohidrat adalah bahan bakar utama untuk pabrik. Unit insulin adalah mandor yang bertugas membuka pintu-pintu gudang di dalam pabrik, sel-sel tubuh, agar bahan bakar gula glukosa bisa masuk, lalu diolahi menjadi energi. Pada tubuh yang sehat, mandor insulin bekerja dengan baik, pintu-pintu gudang terbuka, dan bahan bakar masuk dengan lancar. Namun, kebiasaan-kebiasaan buruk Pak Joni ibarat kita sedang membuat keributan dan memacetkan sistem di pabrik ini. Makan berlebihan dan kurang gerak ibarat kita terus-menerus mengirimkan truk-truk bahan bakar gula yang sangat banyak ke pabrik, jauh melebihi kapasitas yang bisa diolah. Minuman manis dan makanan olahan, ibarat kita mengirimkan bahan bakar jenis gula super cepat yang langsung membanjiri pabrik. Mandor insulin pun kewalahan, bekerja mati-matian, hingga lama-kelamaan ia menjadi kelelahan, kurang tidur, dan stres ibarat membiarkan pekerja pabrik, sel-sel tubuh, terus-menerus tegang dan tidak bisa fokus. Pintu-pintu gudang pun menjadi macet dan sulit dibuka, meskipun mandor insulin sudah datang membawa kunci. Akibatnya,
Bahan bakar, gula, menumpuk di area bongkar muat aliran darah. Tidak bisa masuk ke gudang, sel. Inilah yang kita kenal sebagai gula darah tinggi. Dan ini adalah awal dari kerusakan di seluruh pabrik tubuh kita. Kisah Pak Joni mengajarkan kita bahwa diabetes bukan hanya tentang gula, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan pabrik tubuh kita setiap hari. Lalu, bagaimana sebenarnya proses di balik kelelahan mandor insulin ini? Dan kebiasaan apa saja yang harus kita waspadai? Untuk bisa menghindari diabetes, kita perlu memahami secara lebih mendalam bagaimana pabrik penghasil energi di tubuh kita, terutama peran penting dari pankreas dan insulin, bisa mengalami kelelahan dan kerusakan. Pankreas dan insulin, duo penjaga keseimbangan gula darah di dalam tubuh kita, dan sebuah organ kecil di belakang lambung yang bernama pankreas. Ini adalah pusat kendali utama untuk gula darah kita. Di dalam pankreas terdapat sel-sel khusus yang disebut sel beta. Tugas sel beta ini adalah memproduksi insulin, yaitu hormon kunci yang kita bahas tadi. Setiap kali kita makan karbohidrat, tubuh akan memecahnya menjadi glukosa, yang kemudian masuk ke aliran darah. Sel beta di pankreas akan merasakan kenaikan glukosa ini, lalu segera melepaskan insulin. Insulin inilah yang akan membukakan pintu sel-sel tubuh, agar glukosa bisa masuk dan diubah menjadi energi. Jika proses ini berjalan lancar, kadar gula darah akan kembali normal. Bagaimana kunci? Insulin menjadi tumpul, resistensi insulin. Pada sebagian besar penderita diabetes tipe 2, masalah utamanya bukanlah pankreas yang tidak bisa menghasilkan insulin. Justru, pankreas awalnya akan bekerja sangat keras menghasilkan insulin dalam jumlah yang sangat banyak. Masalahnya ada pada pintu-pintu sel tubuh yang menjadi berkarat dan macet, sehingga tidak responsif lagi terhadap kunci insulin. Kondisi inilah yang disebut resistensi insulin. Bayangkan Anda punya sebuah kunci insulin yang bagus, tapi gembok di pintu rumah. Reseptor insulin di sel sudah macet karena lama tidak dilumasi, atau terus-menerus dipaksa dibuka. Awalnya, Anda mungkin bisa membuka paksa gembok itu dengan memutar kunci berkali-kali. Pankreas mengeluarkan lebih banyak insulin, tapi lama-kelamaan baik kunci maupun gembok akan rusak. Pankreas pun menjadi kelelahan karena harus terus-menerus memproduksi insulin dalam jumlah besar. Akhirnya sel beta di pankreas bisa mengalami kerusakan, dan produksi insulin pun menurun drastis. Saat inilah diabetes tipe 2 sudah terjadi. Peran peradangan kronis sebagai karat gembok sel lalu. Apa yang membuat pintu-pintu sel itu menjadi berkarat dan resisten terhadap insulin? Salah satu biang keladi utamanya adalah peradangan kronis di dalam tubuh. Analogi kebakaran kecil di dalam tubuh. Bayangkan ada kebakaran-kebakaran kecil yang terus-menerus terjadi di seluruh tubuh kita, meskipun kita tidak merasakan sakit secara langsung. Ini adalah peradangan tingkat rendah yang bersifat kronis. Pemicu peradangan. Kebakaran kecil ini seringkali dipicu oleh pola makan tinggi gula dan lemak tidak sehat, terutama lemak trans dan lemak jenuh berlebih dari gorengan, makanan olahan, daging berlemak, obesitas atau kelebihan berat badan, terutama lemak di perut, lemak visceral, yang aktif melepaskan zat-zat pemicu peradangan. Kurang aktivitas fisik, kurang tidur dan stres kronis. Dampak peradangan pada insulin. Peradangan kronis inilah yang secara langsung dapat mengganggu sinyal insulin dan memperparah resistensi insulin. UV membuat gembok-gembok di pintu sel menjadi semakin macet, sehingga glukosa sulit masuk. Dengan memahami mekanisme ini, kita kini tahu bahwa pencegahan diabetes bukan hanya tentang menghindari gula, tapi juga tentang mengurangi peradangan di tubuh dan menjaga kebugaran pankreas serta kelancaran pintu-pintu. Setelah memahami bagaimana diabetes berkembang, sekarang saatnya kita masuk ke solusi praktisnya. Ini adalah 7 kebiasaan yang wajib kita hindari atau ubah mulai hari ini.
agar pabrik energi kita tetap berjalan lancar dan mandor insulin tidak kelelahan. Sering mengonsumsi minuman manis. Penjelasan. Ini adalah kebiasaan nomor 1 penyebab lonjakan gula darah tercepat. Gula cair akan diserap seketika, memaksa pankreas bekerja sangat keras. Mengapa memicu diabetes? Beban pankreas yang berlebihan secara terus-menerus akan mempercepat kelelahan dan kerusakan sel beta penghasil insulin. Selain itu, asupan gula tinggi juga memicu peradangan. Solusi praktis. Gantilah semua minuman manis, teh manis, kopi sachet, sirup soda, jus kemasan dengan air putih, teh tawar, atau kopi hitam tanpa gula. 2. Porsi nasi putih berlebihan dan sering makan karbohidrat olahan. Penjelasan. Nasi putih, roti tawar, mie instan, biskuit, dan kue-kue yang terbuat dari tepung terigu putih adalah karbohidrat sederhana yang cepat diubah menjadi gula. Mengapa memicu diabetes? Seperti minuman manis, mereka menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat, membebani pankreas, dan memperparah resistensi insulin. Kurangnya serat juga membuat kita cepat lapar lagi. Solusi praktis, batasi porsi nasi putih. Pilihlah nasi merah, kentang rebus, dengan kulit, ubi jalar atau roti gandum utuh sebagai sumber karbohidrat. Perbanyak porsi sayuran dan lauk protein. 3. Kurang bergerak atau gaya hidup sedentari. Penjelasan, tubuh kita dirancang untuk bergerak. Duduk terlalu lama membuat otot-otot tidak aktif. Otot adalah gudang utama tempat glukosa dibakar menjadi energi. Mengapa memicu diabetes? Kurangnya aktivitas fisik membuat sel-sel otot menjadi lebih resisten insulin. Gula tidak bisa masuk ke otot dan menumpuk di darah. Solusi praktis. Cobalah untuk berjalan kaki setidaknya 30 menit setiap hari 5 kali seminggu. Lakukan aktivitas ringan seperti membersihkan rumah, berkebun, atau naik turun tangga. 4. Kurang tidur atau pola tidur berantakan. Penjelasan. Tidur adalah waktu tubuh untuk memperbaiki diri dan mengistirahatkan sistem. Kurang tidur kronis adalah stres bagi tubuh. Mengapa memicu diabetes? Kurang tidur dapat mengganggu produksi hormon-hormon pengatur nafsu makan dan insulin, meningkatkan kadar hormon stres kortisol, yang memperparah resistensi insulin. Solusi praktis. Usahakan tidur 7-8 jam setiap malam. Buatlah rutinitas tidur yang teratur. Tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Kalau Bapak dan Ibu merasa pembahasan ini penting untuk kesehatan kita di usia senja, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe sekarang juga, supaya tidak ketinggalan informasi krusial lainnya. Sering stres dan sulit mengelolanya. Penjelasan. Stres psikologis, baik itu stres pekerjaan, keluarga, atau finansial, adalah bagian tak terhindarkan dari hidup. Namun stres kronis yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak tubuh. Mengapa memicu diabetes? Saat stres, tubuh melepaskan hormon seperti kortisol dan adrenalin. Hormon-hormon ini dirancang untuk menaikkan gula darah sebagai bahan bakar darurat untuk menghadapi ancaman. Jika stresnya kronis, gula darah akan terus tinggi dan memicu resistensi insulin. Solusi praktis. Cari cara sehat untuk mengelola stres. Meditasi singkat, yoga, membaca buku, mendengarkan musik, atau berbicara dengan teman yang dipercaya. 6. Mengonsumsi makanan cepat saji dan olahan secara rutin. Penjelasan. Makanan cepat saji, gorengan dan makanan olahan, sosis, nugget, bakso kemasan, seringkali tinggi akan lemak tidak sehat, garam, dan karbohidrat olahan. Mengapa memicu diabetes? Lemak tidak sehat dan senyawa peradangan dari makanan ini dapat memperparah peradangan kronis di tubuh dan meningkatkan resistensi insulin. Kandungan garam dan karbohidratnya juga membebani tubuh. Solusi praktis. Batasi konsumsi makanan cepat saji.
Usahakan untuk memasak makanan sendiri dari bahan-bahan segar, agar Anda bisa mengontrol bahan dan cara memasaknya. 7. Kurang konsumsi serat dari buah dan sayur. Penjelasan, serat adalah sapu bersih pencernaan dan sahabat baik bagi gula darah. Ia memperlambat penyerapan gula dan membantu menjaga kesehatan usus. Mengapa memicu diabetes? Tanpa serat yang cukup, glukosa akan diserap terlalu cepat, menyebabkan lonjakan gula darah. Kurangnya serat juga mengganggu keseimbangan bakteri, baik di usus yang berperan dalam metabolisme gula. Solusi praktis. Pastikan setiap piring makan Anda memiliki porsi sayuran yang berlimpah. Sertakan buah-buahan berserat tinggi dan rendah gula, seperti apel, pir, jambu biji, atau beri sebagai camilan. Tapi hati-hati, Bapak dan Ibu. Setelah kita bersusah payah menghindari 7 kebiasaan penyebab diabetes tadi, ada satu musuh lagi yang sangat licik dan seringkali tidak kita sadari keberadaannya. Musuh ini datang dari hal yang paling fundamental dalam hidup kita, yaitu minuman. Banyak dari kita yang sudah tahu harus menghindari minuman manis, seperti soda atau teh kemasan. Namun syaitan ada satu jenis minuman yang secara rutin kita konsumsi, seringkali setiap hari, bahkan dianggap sebagai bagian dari gaya hidup sehat, padahal ia bisa menjadi pemicu diabetes yang tersembunyi. Minuman itu adalah jus buah kemasan, atau jus buah buatan sendiri tanpa serat. Ini adalah sebuah kejutan yang sangat penting, karena banyak orang mengira jus buah itu alami dan sehat, bahkan untuk penderita diabetes. Mari kita bedah mengapa jus buah, terutama yang kemasan dan yang dibuat tanpa serat, bisa menjadi pemicu diabetes yang berbahaya. Mitos jus buah itu sehat. Karena dari buah penjelasan, kita seringkali menganggap jus buah sebagai eliksir kesehatan, karena ia berasal dari buah-buahan yang kaya vitamin. Namun, proses pembuatan jus mengubah secara drastis cara tubuh kita mencerna gula dari buah tersebut. Fakta mengejutkan, hilangnya serat, lonjakan gula instan. Ketika kita makan buah utuh, serat yang terkandung di dalamnya akan memperlambat penyerapan gula, fruktosa ke dalam aliran darah. Serat inilah yang menjadi rem alami untuk gula. Namun saat buah di jus, terutama jika disaring, seratnya akan hilang. Yang tersisa hanyalah air buah manis yang penuh dengan fruktosa. Tanpa serat sebagai rem, gula dari jus akan diserap tubuh secepat minuman soda. Bayangkan Anda makan 3 buah jeruk utuh. Proses mengunyah dan seratnya akan membuat Anda merasa kenyang dan gula darah naik perlahan. Tapi untuk membuat segelas jus jeruk, Anda mungkin butuh 3-4 buah jeruk yang seratnya sudah dibuang. Itu artinya, Anda mengonsumsi gula dari 3-4 buah jeruk sekaligus tanpa rem, hanya dalam hitungan detik. Ini akan menyebabkan lonjakan gula darah yang sangat tinggi dan drastis, membebani pankreas, dan memperparah resistensi insulin. Jebakan gula tambahan di jus kemasan penjelasan. Jus buah kemasan, bahkan yang berlabel 100% jus buah, seringkali memiliki tambahan gula atau high fructose corn syrup untuk meningkatkan rasa dan daya tahan. Ini hanyalah menambah beban gula yang sudah tinggi dari buah itu sendiri. Dampak jangka panjang pada hati penjelasan, fruktosa, jenis gula yang dominan di buah, sebagian besar dimetabolisme oleh hati. Lonjakan fruktosa yang terus-menerus dan dalam jumlah besar dari jus buah tanpa serat dapat membebani hati dan berpotensi memicu perlemakan hati non-alkoholik yang juga berhubungan erat dengan resistensi insulin dan diabetes. Jadi, meskipun berasal dari buah yang kita anggap sehat, jus buah yang seratnya hilang atau memiliki tambahan gula adalah si bom gula tersembunyi yang diam-diam memicu diabetes. Lalu, bagaimana dengan buah utuh? Apakah semua buah aman untuk penderita diabetes? Dan adakah cara yang lebih baik untuk menikmati nutrisi dari buah-buahan tanpa memicu lonjakan gula darah? Panduan lengkap memilih buah yang aman, porsi yang tepat,
Dan cara mengonsumsi buah untuk mencegah diabetes ini akan saya bahas tuntas di video selanjutnya. Ini adalah bekal ilmu yang sangat penting untuk berbelanja cerdas. Jadi pastikan Bapak dan Ibu sudah tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Jadi Bapak dan Ibu, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini sangatlah jelas. Diabetes bukanlah takdir yang harus kita terima begitu saja. Juga seringkali adalah hasil dari akumulasi kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita anggap sepele sepanjang hidup. Namun kabar baiknya, jika kita sudah tahu penyebabnya, kita punya kekuatan untuk mengubahnya. Seringkali digunakan sebuah analogi yang indah. Mencegah diabetes itu ibarat merawat sebuah kebun yang subur. Setiap hari kita harus memilih benih apa yang kita tanam, makanan, berapa banyak air yang kita siram, aktivitas fisik, dan seberapa sering kita mencabut gulma, kebiasaan buruk. Jika kita rajin merawatnya dengan benar, kebun itu akan menghasilkan buah-buahan manis yang sehat dan berlimpah untuk dinikmati seumur hidup. Kalau video ini dirasa bermanfaat dan memberikan pencerahan, saya titip satu hal saja. Bantu bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, teman-teman atau kepada